Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sesungguhnya dijadikan cinta, artinya dijadikan itu menunjukkan bahwa ini merupakan anugerah. Rasulullah bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum. Dalam hal ini Rasulullah bukan mengatakan aku mencintai perempuan dan minyak wangi, tapi di sini dijadikan cinta pada diriku di antara kesenangan dunia kalian an-nisa wa tib. Ada tib, ada itar. Itar jamaknya utur. Itar itu minyak wangi secara keseluruhan. Yang itu bisa jadi tib, bisa jadi bukan. Nah, di masa dulu namanya itar pasti alami semua. Tetapi tib itu dibedakan, disebutkan secara khusus untuk menunjukkan sifat yang berbeda. Yakni minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Dan kita menjumpai kedua istilah itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Perempuan dilarang keluar rumah dalam keadaan berwewangi, itu menggunakan ungkapan ista'tarat. Jadi berwewangi, ambune gabrat. Apakah perempuan nggak boleh pakai minyak wangi? Nanti insya Allah kita bahas. Minyak wangi macam apa yang baik? Nah, kita akan bahas secara keseluruhan dulu. Wadahnya juga dibedakan. Ada junnatul attar, wadah minyak wangi. Misalnya kalau di ngampel ada botol jin, istilahnya orang ya. Kalau kena jin ya kan, itu yang wadah isinya banyak gitu, dari kaca. Ini termasuk junnah. Adapun yang disukai oleh Rasulullah berbeda. Karena Rasulullah SAW sukkatun. Sukkah itu apa? Wadah minyak wangi min jildil jamal, dari kulit onta. Saya nyari, golek. Saya melihat di toko, sebuah toko, yang toko ini memang dari ayahnya, dari datuknya itu memang memang orang-orang yang betul-betul menekuni. Bukan hanya pinter ngeracik, ya ilmunya, ya kemampuannya, keterampilannya. Itu di di Mekah. Lihat, cuma nggak dijual. Apa itu? Sukkatut tib tadi. Nah, saya pas bawa contohnya. Bawa bukan jual ya. Saya cuma punya 3, ukuran berbeda-beda. Cuma ini saya lagi komunikasi sama pembuatnya itu ya. Bedanya apa dengan junnah, dengan wadah-wadah biasa? Minyak wangi itu kalau dimasukkan kayak botol jin itu, mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 50 tahun, mutunya nggak berubah. Ya itu baik, sifatnya inert, tidak reaktif. Kalau wadah yang lain, atau misalnya pakai stick plastik tidak bertingkat-tingkat, itu ada yang setahun rusak, ada yang 6 bulan rusak, ada yang 5 tahun rusak. Tapi kalau dimasukkan di sukkatut tib, tambah lama disimpan, tambah baik, tambah mahal. Ada oud dari kalakasi. Itu yang disimpan di situ itu selama 150 tahun. Saya membayangkan kok cik sabare nyimpan sampai segitu lamanya itu ya. Harganya sangat jauh berbeda dengan yang disimpan selama 80 tahun. Dan berbeda juga yang disimpan selama 50 tahun. Saya nggak bahas mengenai harganya. Walaupun kalau harganya saya daripada beli 1 tulah
mending dipakai ngejak anak saya umroh ya. Satu tulai 12 mili. Tapi yang ingin saya tekankan, yang ingin saya garis bawahi adalah Masya Allah, yang disukai oleh Rasulullah disukai saja, kita nggak disuruh pakai. Dengan karena Rasulullah SAW sukatun yatatayyabu minha, yang Rasulullah ini berwangi darinya. Loh ya apa carane? Kan nggak ada stiknya. Iya, karena kalau kita dapat di dalam berbagai hadis, Rasulullah Muhammad SAW itu beliau kalau pakai dituangkan, sehingga dalam hadis itu apalagi kalau mau ihram sampai mengkilap rambutnya, kepala beliau juga mengkilap. Lalu rambut beliau itu nggak kayak saya gini, ini kan pendek banget. Rambut beliau itu panjang ya, panjang mengkilap. Nek 1 litan tok gak mengkilap blas itu. Di sela-sela rambut itu juga mengkilap. Berarti kira-kira kalau 1/4 lagi ya langsung tek dia. Kemudian lihyah, jenggotnya, yang beliau ada kalanya mewarnai meminyai jenggot beliau dengan ambar, tetapi sering dengan za'faran. Nah, yang meniru beliau ini, yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu Masya Allah, ada sahabat yang kayak gini, Masya Allah, berusaha meniru itu sampai setepat-tepatnya. Kalau pengen tahu cara jalannya Rasulullah itu ya antara lain melihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula dalam soal minyak wangi, paling mirip. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditegur oleh sahabat yang lain, kamu tuh kok pakai za'faron? Maka Ibnu Umar mengatakan bahwa inilah yang beliau dapati dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus lagi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan qurratu aini itu sing nentremno, walaupun ini maknanya mata ya, sing nentremno ati itu ya, penyejuk mata dalam arti sing nentremno ati itu terletak pada sholat. Hiburan beliau itu pada sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. Dan ini menunjukkan dekatnya hubungan satu sama lain. Sehingga tadi malam saya sempat bahas tentang tibul masajid, mengharumkan masjid. Sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, dan kita jumpai dalam beberapa hadis, tetapi belakangan ini semakin langka ya. Semakin langka. Bahkan beberapa kali ketika saya membahas, loh, apa itu ada suruhannya? Apa itu bukan cuma kebiasaannya orang Arab saja itu? Ini karena banyak dikunjungi orang, Masjid Nabawi, terutama Masjidil Haram. Bukan, ini memang ada ada hasungan-hasungan, ada seruan-seruan, ada bahkan perintah-perintahnya. Mari kita perhatikan dalam hadis tadi itu. Innama hubbiba ilayya. Di sini Rasulullah menunjukkan kecintaannya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itu menganjurkan berbanyak-banyak, menganjurkan memakainya, dan beliau melarang orang menolaknya. Yang dilarang tolak itu apa? Yang berupa tip. Padahal beliau itu kalau kita membaca dalam riwayatnya, Masya Allah, gak nganggo longo wangi gitu, ambune wangi. Sehingga di antara para sahabat, malah ada seorang sahabiah itu, kalau beliau tidur, keluar keringatnya itu diwadahi. Untuk apa? Karena baunya sangat harum, dan kalau dicampurkan ke dalam minyak wangi tambah baik. Tapi jangan keliru ya, keringat sampean turun mesti saya tambah rusak ngomong ini. Ini kekhususan Masya Allah pada beliau ini, Masya Allah. Keringat beliau itu harum, dan jika beliau berjalan meninggalkan bau harum. Beliau sudah meninggalkan tempat itu sudah lama, mungkin sudah setengah jam, sudah 1 jam, baunya masih ada. Dan orang tahu
Rasulullah itu sebenarnya lagi akan lewat. Dari mana? Dari baunya. Dalam pembahasan mengenai minyak wangi ini yang disebut sebagai al-intishar. Nah, saya ingin ngasih prolog mengenai istilah-istilah ini untuk memudahkan nanti memahami mengenai minyak wanginya perempuan. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah raihatul itr. Raihatul itr adalah ketersebaran. Gimana ya? Saya pakai itu, saya pakai, sebelah saya yang agak jauh dari saya bisa mencium baunya enggak? Yang terdiri dari dua raihatul itr, ada yang zahir dan ada yang khafi. Yang khafi, makin kuat khafinya itu, tersembunyinya itu, bukan berarti samar-samar. Samar-samar mungkin ngomong ini mentek. Ini tidak. Ada yang lembut dan tidak bisa tercium kecuali dari jarak yang sangat dekat. Dan ada yang tajam tapi nggak sampai menusuk, juga tidak bisa tercium kecuali dari jarak sangat dekat. Sangat dekat itu berapa? 1 meter bukan, setengah meter enggak, 10 cm kadon. Lalu dari jarak berapa? 1 cm, 2 cm. Di antara yang seperti itu adalah minyak wangi yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan untuk bersuci ba'da haid. Jadi kalau perempuan pakai itu ba'da haid, misalnya kita ini bepergian sama istri. Kalau dekat cuma 5 kilo mungkin sok dikejar. Lu kok sampai sana suci, wis mulai nang agaki. Tapi kalau kita misalnya ngajak istri, ada kan orang berangkat umroh sampai sana mens, atau sebelum berangkat mens, terus di sana suci, pakai misiknya kapan? Nunggu di rumah kesuwen. Saya dulu juga mikir, ya apa ini? Ini disyariatkan, mestinya paling sempurna adalah tuntunan beliau, mestinya nggak ada sana yang bertentangan. Cuma kan saya nggak berani untuk mengatakan itu sampai ketemu barangnya. Misalnya beliau kok malam bahas ini. Saya mau bahas nanti dari kasus kadung. Beliau misalnya menyebutkan bahwa minyak wanginya perempuan itu tibun nisa ma dhahara launuhu, warnane ketok, kelire ketok, tampak warnanya, wa khafiya rihu, tersembunyi baunya. Berarti mestinya ini ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian akhirnya sampai ketemu itu, Masya Allah. Ini kalau dipakai oleh istri, kita ini kan nggak bisa mencium bau wanginya, padahal wanginya enak, kecuali dekat banget. Kira-kira gelem ngadot agak bojone ya. Masya Allah. Jadi kan perempuan yang cerdas pakai begitu. Nggak bisa, segini nggak tercium, segini itu loh ada nggak tercium, deket banget. Nah, di antara waktu-waktu yang baik untuk pakai minyak wangi itu menjelang tidur. Ada yang tanya, lo masa menjelang tidur pakai lengo wangi? Nah, arepe turu ambune gak enak, bare sumpah, bare muring-muring. Tapi kalau pakai itu, Masya Allah, Rasulullah itu punya selimut, yang itu selimutnya ini diolesi dengan za'faran. Apabila datang hak gilir istrinya yang ini, maka beliau percikkan air, beliau basahi itu sehingga baunya muncul kembali. Apabila datang hak gilir dengan istri yang lain lagi, maka demikian pula. Masya Allah. Kita teruskan kembali ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih khusus insya Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi lebih lengkap begitu. Kita kembali. Beliau itu ambune wis enak, gak nganggo lengo wangi itu, gak pakai minyak wangi itu enak. Tapi beliau itu menyukai dan tidak pernah menolak hadiah minyak wangi, dan beliau senantiasa berusaha memakai yang terbaik yang ada pada diri beliau. Lah awak dhewe iki lho kadang-kadang telat nganggo lengo wangi sambune gak enak, malas nganggo. Ini gimana ini? Nah, ada saat-saat yang utama, ada saat-saat yang
yang ini perlu betul-betul diperhatikan. Pertama, bagi orang laki, kapan saat yang disuruhkan, ditekankan betul dengan amat sangat untuk memakainya? Kapan itu? Pada hari Jumat. Jumat itu kita usahakan. Dan kemudian 2 Id. Nah, di Idul Fitri maupun Idul Adha itu hendaklah kita memakai minyak wangi. Hari Jumat itu sebagian ulama bahkan sampai ada yang mewajibkan, gitu ya. Karena sedemikian kuatnya perintah, gitu ya. Sebagian dan redaksinya memang disebutkan sebagai wajib, tapi ulama lainnya mengatakan bahwa ini bukan sampai pada tingkat wajib, melainkan sangat sangat disuruhkan, sangat didorong. Ini sunnah yang memiliki kedudukan yang sangat kuat, gitu ya. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang, maksudnya muslim muhtalim yang sudah mimpi basah. Saya ketika mulai mempelajari ini jadi angen-angen, waduh, anak-anak saya dulu ketika mulai ihtilam kata kayak lengo wangi ya, kata tukok no dewe. Ini kalau anak-anak ini sudah mulai ihtilam ini mestinya yang laki itu mulai akrab dengannya, ya. Bersiwak dan memakai minyak wangi sesuai kemampuannya. Nah, minyak wangi di sini yang dimaksud itu apa? Ini yang kita yang kita itu perlu betul-betul perhatikan. Minyak wangi maksud sini apa? Tib. Di sini Rasulullah mengatakan yamassu min tib. Tib itu tadi adalah minyak wangi dari minyak wangi yang sifatnya tabi'i, alami, asli dan thayyib. Nanti dalam hadis yang lain kita menjumpai untuk hari Jumat itu diutamakan, ditekankan betul minyak wanginya dari jenis duhan. Yang gimana itu? Jadi tib itu ada 2 macam, ada raihan, ada duhan. Duhan itu apa? Kalau maknanya ya minyak atau lemak, tapi dalam istilah takrif untuk minyak wangi adalah ad-duhnu itu ialah minyak wangi yang berasal dari tanaman, tanaman itu umumnya ya, karena tadi raihan juga tanaman, dari kayu, misalnya ud, gaharu, atau misalnya cendana, atau yang lain-lainnya lagi. Ini yang paling diutamakan bagi orang laki kalau mau berangkat sholat Jumat. Sebelum berangkat pakai itu. Kalau nggak punya gimana? Pakailah yang paling baik yang dimiliki. Waduh, longo wangi itu telung macem ya. Sing loro ana 15.000-an. Sing situ ada 70.000. Di sampean pakai sing 70.000 itu. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Kalau nggak punya, nah, tidak ada masalah menggunakan tip. Di sini tetap tekankan tip. Cuma kalau yang 15.000-an memang hampir pasti bukan tip ya. Walau meskipun min tibil mar'ah, dari minyak wanginya istri. Dari minyak wanginya istri. Loh, kalau pakai minyak wanginya istri, ini orang laki berangkat Jumatan, dan minyak wanginya ini khafi, tersembunyi baunya, yang sebelah itu bisa mencium baunya enggak bisa. Jangankan gitu, kalau dipakainya di sini kita juga enggak bisa mencium baunya. Tetapi kita memakai itu memang bukan dalam rangka nyenengno sebelah, bukan dalam rangka menyenangkan diri sendiri, tetapi ini adalah bebauan yang disukai oleh malaikat, dan yang paling pokok iki perintah Kanjeng Nabi. Wis titik nek santek kono jane. Ini perintahnya, dan sehingga karena itu kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dari waktu-waktu yang disyariatkan.
Saya ingin memulai dari waktu-waktu yang disyariatkan ini ya, karena nanti apa namanya yang disyariatkan secara khusus, karena kalau menggunakan setiap waktu itu merupakan sunnah secara umum. Yang secara khusus itu pertama ini tadi. Yang kedua, bagi orang perempuan ketika dia bersuci ba'da haid, ketika dia selesai mens, sudah suci, maka sebagaimana kita dapati riwayatnya ketika Asma binti Syakal radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya mengenai bersuci itu, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah seorang di antara kalian, yakni wanita itu, mengambil air dari sidrahnya, yakni daunnya pohon bidara. Saya tempo hari bawa, ada sekolahan di Jombang itu ya, saya dibawain pohonnya, tak tandur mati. Ini berarti sing nandur gak pinter nih. Anak kuliah halus belum ditakdirkan untuk hidup. Saya coba lagi tanam. Ini sepertinya saya perlu paham, perlu belajar lebih banyak agar bisa nanam begitu. Soalnya saya kalau menanam itu memang istilah orang-orang itu gak uripan ya, sehingga saya kadang-kadang minta tolong orang untuk menanam itu. Nah, dari daun bidara manfaatnya pertama itu yang dituntunkan secara khusus. Yang kedua, manfaatnya berbeda dengan sekedar pakai sabun biasa. Ini sisi lainnya. Loh, apa nggak boleh pakai sabun? Ya boleh, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan dari bidara itu, tepatnya dari mengikuti tuntunan ini secara lebih persis, secara lebih pelek, secara lebih presisi, secara lebih tepat. Kemudian dia bersuci dan baguskan bersucinya, kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya, kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya. Saya nggak memberikan rinciannya ya, karena ini untuk sampai kepada minyak wangi tadi ya. Lalu mengambil sepotong kain atau kapas begitu ya, untuk diberi misik. Redaksinya itu bukan minyak wangi ya, redaksinya ta'khudhu firsatan mumassakatan. Jadi disebut itu jelas sekali, misik mumassakatan. Ini berarti tidak merujuk kepada minyak wangi secara keseluruhan. Dan misik sifatnya sangat berbeda. Satu-satunya nama minyak wangi yang ada dalam Al-Qur'an, satu-satunya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang lain nanti saya dikasih tahu, karena ini sangat bermanfaat ya. Satu-satunya nama minyak wangi yang disebut dalam Al-Qur'an cuma misik. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di ayat ini Masya Allah, misik itu campuran minuman nang swarga besok itu. Laknya, segelnya bagian bawah itu adalah misik. Karena itu akhirnya pada tahun 1517 mulai muncul, mulai budayakan di Turki Utsmani minuman yang ada campuran misiknya, namanya mumesek kahve, kopi tapi dikasih misik. Alhamdulillah di rumah beberapa kali bikin, walaupun saya lebih mencocoki nek misik hilung wangi itu ya. Tapi beberapa teman itu Masya Allah senang sekali, terutama dengan dinabis. Ya apa cara nih? Kopi dimasukkan di air yang suhunya biasa, bukan panas. Nah, kira-kira sepertiganya itu ya. Lebih mudah di botol. Kalau enggak ya begini, aduk-aduk biar merata, biarkan. Nah, ketika mau direndam itu dikasih setetes saja, setetes misik yang asli ya. Kalau enggak asli nanti
ada bahayanya. Yang yang repot tuh kita ya. Sama halnya orang perempuan bersuci ba'da haid menggunakan misik, kok pakai misik toharo, wah itu bahaya itu. Karena misik toharo itu nggak ada misiknya. Misik yang benar itu warnanya hitam kecoklatan atau hitam agak-agak merah ya, dari ghazal, dari kijang, bukan yang warnanya putih. Yang warnanya putih itu disebut misik toharo, ya terserah dia kasih nama misik toharo. Itu mulai muncul tahun 1926, jauh berabad-abad setelah disyariatkannya bersuci dengan menggunakan misik itu. Tapi kalau bersuci menggunakan misik ghazal, masya Allah manfaatnya luar biasa. Nah, jadi di sini jelas dia menggunakan misik, kemudian dia bersuci dengannya. Maka Asma siapa tadi? Asma binti Syakal bertanya, bagaimana aku bersuci dengannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Maksudnya gimana? Ya apa sih kalau pakai bahasa kita ya? Wis tak terangno iki lho, Maha suci Allah. Beliau itu malu menerangkan ini perempuan sudah diterangkan durung paham. Maka Aisyah radhiyallahu anha istri beliau berkata kepada Asma binti Syakal, engkau mengikuti, maksudnya mengusap bekas darah dengan kain atau kapas yang sudah dikasih misik itu. Ini kita jumpai dalam hadis riwayat Muslim, dan masya Allah kalau kita mengamalkan itu penuh faedah. Nah, ini memakai minyak wangi yang disyariatkan secara khusus. Kemudian berikutnya yang disyariatkan secara khusus itu kapan? Pada saat kita mengakikah anak kita. Ya, pada saat mengakikah anak kita itu, maka setelah rambutnya dicukur, sunnah bagi kita itu untuk melumuri kepala bayi dengan satu di antara dua macam. Artinya ini disebutkan secara khusus. Apa itu? Yang pertama za'faran. Za'faran itu ini kita perlu cermat ya, za'faran yang asli ya, yang asli. Kalau za'faran masih relatif mudah didapat dan tidak terlalu mahal dibanding misik. Tapi za'faran yang asli. Dulu namanya cukup za'faran saja. Tapi sekarang ini macam-macam za'faran yang yang bagus untuk dipakai. Mohon maaf. Kalau ada orang laki pakai, kita jumpai dalam hadis itu, Ya'la bin Abi Marrah radhiyallahu an memakainya dan didapati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kamu sudah menikah belum? Apa kata Rasulullah? Pergilah dan cucilah. Kemudian pergilah dan cucilah. Kemudian pergilah dan cucilah, dan jangan kamu ulangi lagi. Ini menunjukkan kerasnya. Bagi siapa? Orang laki yang belum menikah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pakai, ditanya, dan ternyata beliau baru saja menikah. Enggak dimarahi. Ini tadi kata tegurannya sangat keras. Karena itu sebagian saudara-saudara kita ada yang mengharamkan laki-laki itu pakai, enggak peduli sudah menikah atau belum menikah. Jadi yang enggak boleh pakai za'faran yang jenis itu, yang seperti itu, siapa? Laki-laki yang belum menikah atau keadaannya seperti orang belum nikah. Saya bawa, boleh pakai? Enggak, wong saya jauh. Ngenteni nang Gubeng sih, nang Jogja, waduh itu. Nah, ini masya Allah ada yang seperti itu. Dan dalam Sahih Bukhari kita mendapati keistimewaannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya mendatangi seluruh istrinya, jumlahnya 9 atau 11 dalam waktu satu malam. Tapi sebelum itu apa? Ini yang di hadis 270 kita mendapati itu. Sebelum itu apa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
melumurkan minyak wangi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa itu? Nah, ini yang menarik. Cuma kita nggak bahas secara khusus ya. Yang kedua, untuk yang akikah itu yang dilumurkan adalah khuluq. Khuluq itu apa? Khuluq itu adalah, ini juga spesifik, karena itu penting betul untuk kita perhatikan, khususnya bagi yang masih baru nikah, yang kira-kira masih mau punya anak lagi gitu. Usahakanlah cari za'faron yang asli, ini yang asli za'faron. Kalaupun bukan untuk dipakai bersama istri, itu yang paling pokok adalah kalau mengakikoi kita bisa mengamalkan dengan tepat, dengan benar. Jangan sampai keliru pakai yang enggak pas sehingga kemudian terjadi masalah. Itu yang salah, bukan sunnahnya. Sebagaimana pernah ada seorang perempuan akhirnya mengalami iritasi karena bersuci menggunakan sesuatu yang disangkanya sebagai misik, padahal warnanya itu putih. Apa nggak boleh pakai itu? Boleh di badan buat kita, tapi untuk bersuci bagian itu kan sensitif. Mengalami iritasi dan akhirnya harus ke dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Itu yang salah, bukan sunnahnya. Yang salah adalah karena salah memahami tuntunan. Nah, ini waktu-waktu yang disyariatkan secara khusus. Nah, di luar itu terdapat berbagai keutamaan untuk memakainya kapan saja. Nah, saya terus kembali. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Karena Masya Allah banyak sekali hal-hal yang sangat perlu saya rasa untuk dibahas, disebabkan urusan minyak wangi ini banyak muslimin yang mulai asing, mengira parfum yang disemprot itu podo karo tip, sama sekali nggak sama ya. Nah, lalu apalagi yang perlu kita pahami? Tadi saya sempat menyinggung mengenai minyak wanginya perempuan ketika ba'da haid. Maka setelah itu marilah kita perhatikan ketentuan umum dari Rasulullah Muhammad SAW berkenaan dengan minyak wangi ini. Beliau bersabda, tibur rijal, minyak wanginya orang laki itu ma dhahara rihuhu, ambune ketok, ambune nggabat, semerbak, baunya itu zahir, wa khafiyah, dan tersembunyi. Yang tersembunyi apa? Launuhu, gak ono warnane, atau kalau ada itu tidak tidak dipakai, itu tidak membekas ya. Bukan berarti dilarang secara mutlak yang ada warnanya, tapi dipakai nggak begitu tampak. Beda dengan za'faron tadi kan ketok. Contohnya ambar ini dari paus. Itu kalau dipakai dilihat itu ya warnanya ketok itu ya. Warnanya agak-agak gimana nyebutnya? Sebentar. Tak gowo tak gak ya. Oh, di sini ya. Oh, saya ketok. Oh, bukan. Nanti aja mudah-mudahan bisa saya tampilkan ambar. Nah, tentang ini kalau untuk yang laki-laki sudah pada tahu. Meskipun nanti kita untuk lebih memahami kita akan bahas lanjutan tadi. Ada raihatul itar, ada thabatul itar, ada intisyarul itar, ada fauhanul itar. Watibun nisa, dan minyak wanginya perempuan, ma dhahara launuhu, kelire ketok. Dan dahulu di masa para sahabiyah, kemudian di masa berikutnya lagi, perempuan itu ada kalanya menggunakan khuluq itu untuk istilahnya sebagai al-majazid, atau dalam hadis yang lain sebutannya adalah al-mahasin, menjadi bukan kayak sing bareka tok banyak itu gak wabeng, memang di pipi. Tetapi ini untuk tajamul, untuk biar ketok luwe pantas gitu loh, gak ketok pucet, gak ketok kusem,
tapi nggak sampai jatuh pada tabarruj. Nah, ini yang dipakai seperti itu. Baunya yang nggak tercium. Karena berikutnya, wa khafiya rihuhu, dan tersembunyi baunya. Tersembunyi baunya. Nah, dalam hadis yang lain kita menjumpai ada perempuan yang hendak pergi mengikuti sholat Jumat atau keluar rumah secara umum, maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bahwa mereka ini bolehnya pergi dalam keadaan tafilat. Apa itu tafilatin? Tafilat itu ialah takrif dari Rasulullah SAW sendiri secara langsung. Ini beliau sampaikan kepada perempuan, la yujadu minkunna rihut tib. Beliau tidak mengatakan la yujadu minkunna tib, tapi yang beliau sebut adalah rihut tib, ambune sing tidak di orang lain tidak mendapati baunya, tidak didapati ada bau pada perempuan itu. Nah, kalau kita gabungkan dua hadis tadi itu, watibun nisa ma dhahara launuhu, warnane ketok, wa khafiya rihuhu, maka kita dapat mengambil pelajaran berharga. Berarti dalam hal ini perempuan itu bisa keluar rumah apabila dia memakai tibun nisa, lengo wangine wong wedok. Saya baru berani menerangkan itu setelah saya dapat barangnya. Dapat barangnya, yang satu saya dikasih hadiah sama Ustaz Salim ya, yang satunya. Dan ketika saya pakai itu, saya akhirnya ingat, oh ternyata saya juga punya yang ini gitu. Dan saya baru menyadari bahwa ini khafi, diusap begini, ini diusap. Baunya tajam yang dari yang dikasih sama Ustaz Salim itu, tajam. Tapi kalau nggak deket, segini nggak tercium baunya, deket gini baru tercium baunya. Dan masya Allah awet. Jadi rupanya yang tersembunyi itu tidak sama dengan yang samar. Nek samar nyene mergo lenga wangine elek gitu ya. Samar tuh. Ada yang baunya lembut, halus, kadang muncul, kadang hilang, tapi enggak berat menggoda, itu ada. Karena itu untuk memahami, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai istilah-istilah tadi. Pertama adalah raihatul itar, ketersebaran bau. Ono sing zahir, ono sing khafi. Kalau laki-laki pakailah yang zahir, tambah zahir, kuat zahirnya itu, tambah api. Kemudian yang kedua adalah fauhanul itar. Fauhanul itar itu dibedakan antara ali dan dhaif. Ali itu baunya tajam, artinya menonjol sekali. Tapi kalau dhaif itu baunya itu halus sekali. Kadang dipakai itu kayak ono, kayak gak. Dan itu tidak berhubungan dengan lemahnya, ya. Karena ada minyak wangi sing ambune halus, iki wong enak endi iki? Nok sebelah ya gak ngeluh. Aku nok kene ambu, nok kono ambu, nok kono ambu. Sing nganggo sapa iki? Nah, ini untuk memahami fauhanul itar. Karena itu ukuran minyak wanginya perempuan itu bukan halus dan tajamnya, tidak, tapi zahir, raihahnya itu zahir atau khafi. Gitu ya. Karena kalau salah repot, ambune halus iki dipakai liwat itu loh. Perempuannya di sana, ambune kok kene. Nah, ini kenapa? Karena raihahnya itu zahir sekali, menyebar sekali. Kemudian yang ketiga namanya intisyarul itar. Intisyarul itar itu contoh paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita dapati pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat yang lain. Maksudnya apa? Daya tahan atau lamanya bertahan partikel minyak wangi itu
di udara. Sehingga ketika orangnya sudah pergi, orangnya nggak ada, baunya masih ada. Kalau misalnya ini raihahnya itu zahirnya kuat, ini kan begitu kita masuk langsung bereng yorono gitu kan. Sehingga kalau raihahnya kuat, intisarnya kuat, wonge durung teko iku ambune wis teko. Wonge wis lunga ambune si ana. Sehingga sapa iki, Mang? Atau lho, kok moro-moro ambu iki? Iki luwak ta duduk iki? Duduk rek, duduk luwak iki. Kenapa? Karena minyak wanginya itu sudah sampai duluan baunya, walaupun orangnya masih masih jauh. Nah, kemudian yang keempat adalah thabatul itar. Lamanya atau kuatnya bertahan minyak wangi itu pada bagian yang dikenai minyak wangi. Apakah itu rambut, apakah itu kulit, apakah itu pakaian. Kalau kita tengok pada diri Rasulullah Muhammad SAW, beliau bisa memakainya di kepala, di jenggot, dan melumuri badannya, melumuri ya. Saya ya kadang-kadang tok. Kenapa? Karena pengen melumurkan bendina ki, isi rada mikir-mikir di sini. Golek isi rada angel gitu ya. Jadi sehingga untuk hari-hari ya diolesi beberapa oles itu pakai. Cuma kadang-kadang saya saya lumurkan. Dulu ketika awal-awal mengenal misik, ketemu misik, sing bener ngene iki. Saya coba ketemu wong saya minta tangannya pengen tak tuangi gini, dipakai. Dan Masya Allah, minyak wanginya sama, yang pakai berbeda, daya tahannya itu beda-beda. Kita nggak boleh iri. Yang paling lama saya kasih itu, saya diceritain itu sampai mosok sih, aku kalau sing duwe gak sakmono, gitu ya. Ada yang lebih dari seminggu. Kalau yang saya masih sering komunikasi itu saya saya kasih gini, dipakai di rambut, ya dia sudah mandi macam-macam itu ya, mosok ke atas 11 itu. Nah, ya artinya normal lah, hidup sebagaimana biasanya begitu. Seminggu belum hilang, saya pakai gak nganti rong dino, tapi memang awet ya, dari pagi sampai besoknya masih bau. Itu ada juga yang seperti itu, ini namanya thabatul itar. Nah, kalau minyak wanginya laki-laki, yang paling baik ya yang paling sempurna keempat-empatnya. Tapi kalau minyak wanginya perempuan, ya tidak ada yang yang tidak ada intisarnya, karena intisar ini berhubungan dengan raihahnya tadi. Kalau raihahnya zahir, nah bisa jadi ada intisarnya kuat, tapi kalau raihahnya ini khafi, ya gak ada intisarnya gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas itu, malah saya bingung sendiri apalagi yang mau saya bahas ya. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan saya untuk membahas ini, karena awalnya ini kan saya mempelajari ini gara-gara seorang kakek. Waktu itu pas umroh itu sebelah saya ada kakek-kakek itu, simbah-simbah itu, umurnya 76 tahun, itu tahun 2015 akhir Desember. Saya olesi, beliau tanya, niki kasturi mboten? Oh mboten Mbah, sanes. Oh ndak Mbah, bukan kasturi. Kenging napa Mbah, kenapa? Nggih mboten napa-napa, ya ndak apa-apa. Ringkas kata beliau cerita, dan ketika jawab, setiap kali jawab beliau selalu menyebutkan latang Tirmidzi niku, latang Nasai niku. Ya lah kenging napa? Lalu saya tanya, lah apakah Mbah itu sudah pernah ketemu kasturi? Nggih dereng, belum. Kalau baunya nggak enak gimana? Jawaban beliau itu membuat saya kaget. Apa? Nggih mboten napa-napa, wong kula niki ngremeni sing diremeni Kanjeng Nabi. Wong saya ini menyukai yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Walaupun misalnya baunya enggak enak, saya akan tetap suka, karena saya suka yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Pakai bahasa Jawa itu ya, orang Lampung. Begitu mendengar jawaban beliau yang enggak pakai ragu-ragu,
Saya rasanya malu itu. Lho ngene iki aku kongkon ceramah iki. Ternyata kalah jauh levelnya dengan beliau ini. Beliau gak pakai tanya, ambune enak tak gak. Pokoknya kalau itu yang namanya kasturi, bahasa Sanskerta dari misik, ya. Yus pokoknya itu. Beliau itu nabung untuk bisa berhaji, ternyata dibijui oleh kerabatnya. Gak sida budal haji. Wong gak distorno duwike. Gak distorkan. Akhirnya beliau nabung lagi juga dari anak-anaknya sehingga bisa berangkat umroh. Nah, sejak muda itu loh, cita-citanya cuma satu. Kalau bisa berhaji atau bisa umroh, gak kepingin tuku apa-apa kecuali misik tok ini, kasturi. Nah, itu awalnya saya kemudian kok mempelajari. Tapi masih belum begitu serius. Belum tertib belajarnya. Golek nak kono, maca iki, maca iku, ngrungokno YouTube. Padahal ternyata YouTube ini kalau nggak tertib juga gak pinter. Sampai akhirnya terjadi tadi saya ceritakan. Saya mendapatkan cerita dan saya ketemu suaminya. Ada yang mengalami iritasi gara-gara maunya mengamalkan sunnah bersuci, keliru pakai minyak wangi, sing salah. Gitu ya. Misik toh harus yang asli ya, no ya api ya, tapi larang. Nek misik toh harus sing sak tula regane gak nganti 1.000. Ya jangan dipakai di situ. Karena memang itu bukan aslinya bukan untuk tohar. Tapi kalau kita mau mengamalkan, tetaplah mari kita berusaha presisi, mari kita berusaha setepat mungkin. Dan sungguh tip itu penuh kebaikan. Sungguh tip secara umum maupun yang secara khusus. Nah, ini yang kita kita Masya Allah, kalau kita pelajari rinci satu persatu, misalnya manfaatnya itu bukan hanya pada baunya. Jadi ketika kita itu berusaha mempelajari mengenai minyak wangi ini, hubungannya bukan dengan aromaterapi, sama sekali bukan dengan itu, tetapi zat-zat yang ada di dalamnya. Karena itu kita menjadi dapat memahami perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad bahwa tip itu termasuk di antara hal-hal yang disukai, yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ini memiliki manfaat walahu ta'tsiru fi hifdzis sihhah. Dan padanya ini terdapat terdapat dampak, efek, asar untuk hifdz sihah, menjaga kesehatan, kemudian mencegah dari berbagai penyakit serta penyebabnya, dikarenakan kuatnya tabiat yang ada pada tip itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya nggak tahu sampai jam berapa ini biasanya. Nah, saya nggak tahu ini panitianya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin masih bisa 1-2 pertanyaan begitu ya. Monggo. Pertanyaan juga Ustaz. Jadi pertanyaannya, kalau parfum bisa dilakukan untuk Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan parfum setelah Ya, pertama campuran minyak wangi yang enggak alami, itu macam-macam. Jadi yang perlu kita perhatikan bukan cuma alkohol tok. Saya bukan termasuk yang menganjurkan. Yang kedua, alkohol itu yang macam-macam. Ada yang dari tanaman, contohnya dari singkong. Singkong itu bisa didestilasi sehingga menghasilkan alkohol. Tokok tebu ya iso, macam-macam, itu semuanya alami. Najis enggak najis. Kekacauan itu biasanya terjadi manakala ditarik bahwa alkohol itu sama dengan khamr. Berbeda. Tidak otomatis yang ada alkoholnya. Tapi ini bahasnya perlu hati-hati karena ini perlu kelas khusus untuk bahas itu.
Contohnya gini loh, nongko itu halal tak gak? Nangka nggak halal? Halal ya halal. Ada kandungan alkoholnya nggak? Iya. Duren halal tak gak? Halal. Singkong pohong digodok loh, halal tak gak? Halal. Itu semua ada kandungannya, tetapi menjadi berbeda ketika ini sifatnya zat yang ditambahkan, itu ya, itu menjadi berbeda. Tapi pembahasannya nanti akan lebih luas. Contoh nabis, kurma atau yang lain dinabis, sedino direndam, boleh diminum nggak? Boleh diminum nggak? Bukan cuma boleh, bagus, ini kesukaannya Kanjeng Nabi. Tapi kalau dinabis selama 10 hari nggak oleh. Ini sudah berubah sifatnya menjadi khamr. Nah, di sini masalahnya bukan pada alkohol secara mutlak. Tapi sekali lagi ini perlu hati-hati membahasnya. Ini kan pembahasannya bukan apa namanya, itu lain waktu perlu ada yang secara khusus membahas mengenai itu. Misalnya ada Dr. Nanung Danardono ini yang beliau memang fokusnya mendalami hal-hal berkenaan dengan halal dan haram. Nah kalau itu nggak najis, boleh dipakai nggak? Terlepas itu baik atau tidak, itu lain lagi ya. Kemudian yang kedua, campuran yang perlu kita hati-hati di dalam minyak wangi itu macam-macam. Sekarang itu ada 4.000 lebih zat sintetis artifisial yang dapat ditambahkan atau bisa ditambahkan ke dalam minyak wangi. Kemudian yang ketiga, tadi saya sempat bahas, di masa dulu itu, di masa Kanjeng Nabi itu, namanya minyak wangi itu podo kabeh itu alami semua, gak ono sing sintetis. Itu pun dibedakan antara iter secara keseluruhan, secara umum dengan tip. Yang kita itu tidak boleh nolak itu adalah tip, baik dari rumpun raihan maupun duhan. Raihan tadi raihan belum saya sebut ya. Duhan itu dari kayu dan hewan. Kalau raihan dari apa? Dari buah dan bunga-bungaan. Tapi kalau idkhir saya nggak tahu. Maksudnya idkhir itu kan dari, nyebutnya ya apa ya? Kalau nama latinnya Simbobocon secundantus subspecialis Linnaeus. Jadi ini sangat khusus. Ini kan kayak serai gitu loh. Kalau serai itu ada Simbobocon citratus atau nanti Simbobocon yang lainnya lagi gitu ya. Itu berbeda-beda. Nah, itu bukan dari bunganya, juga bukan dari buahnya, tapi dari daunnya ini. Nah, ini saya belum berani mengatakan ini termasuk duhan kalau dipakai minyak wangi atau termasuk raihan. Dan idkhir ini bukan minyak wangi pun, masya Allah, hadiah dari Rasulullah Muhammad SAW ketika Fatimah Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka beliau menghadiahkan bantal yang pengempuknya itu bukan kapuk, bukan kapas, melainkan idkhir. Idkhir itu satu-satunya tanaman yang boleh dicabut dari haramain. Lalu dilihat Sahih Bukhari. Illa idkhir, kecuali idkhir. Aku nggak boleh gak berdoa. Endi? Masya Allah, itu baunya sangat khusus dan penuh kebaikan, penuh manfaat, bukan ambune tok. Nah, kembali lagi jadi berkenaan dengan pertanyaan itu, jadi ya apa? Mari kita usahakan untuk memakai yang setepat mungkin, ya, yang setepat mungkin. Apakah yang spontan nggak boleh? Saya nggak berani mengatakan nggak boleh. Tetapi kalau pakai semprotan, pakailah, usahakan yang terbaik. Tapi lebih penting lagi, sungguh yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang semprotan-semprotan itu kan Faransi, Prancis. Prancis mulai kenal minyak wangi itu pertengahan abad 18, agak-agak akhir. Dari mana? Ketika ada orang kayanya Prancis datang ke Istanbul. Waktu itu masih di zamannya Turki Utsmani.
Di masa itu orang Prancis jarang mandi. Sebelum itu Prancis sudah mengenal minyak, mengenal wewangian. Karena itu disebut sebagai parfum, berasal dari kata per dan fumus, melalui asap. Yakni ketika perang salib mendapati ini dilakukan oleh muslimin, lalu mereka menirunya dengan bukhur. Itu masih baik. Nah, lalu ini berusaha meniru bikin. Ringkas kata akhirnya mereka mengembangkan yang sekarang disebut sebagai parfum. Eau de parfum, eau de parfum, itu kandungan minyak wanginya berapa? Normalnya cuma 8 sampai dengan 12%. Loh, yang 8 sampai 12% ini apakah minyak wangi alami semua? Tidak. Loh, sing ini aja belum tentu alami dicampur dengan tadi. Tapi kan aneh, campurannya kalau 92%. Kok sing disebut itu sing 8%? Mangan apa namanya? Mangan sego goreng sak piring terus dikei mie 2 sendok. Sebutannya apa itu? Mie campur sego goreng apa sego goreng kasih campur mie? Sego goreng campur mie. Hari ini kita dibodohi. Sing campurannya wakai cuma 92%, apalagi the toilet. Itu kandungan minyak wangi cuma 2%, 1%. Loh, masa iso tega nyebut minyak wangi? Menurut ketentuan dari IFRA, International Fragrance Association, Asosiasi Minyak Wangi Internasional, mulai tahun 1997 yang disebut sebagai minyak wangi murni disebut murni itu apabila kandungan minyak wanginya minimal 20%. Loh, masa 60% itu murni? Coba sampean mikir. Jadi kalau ada beli ini minyak wangi murni, ini sempat saya bahas juga, mohon doanya tiap Jumat kami berusaha untuk mengenalkan sunnah yang satu ini melalui YouTube saya. Ini apa namanya, masih sangat sedikit ini, YouTube-nya Wewangi Tuntunan Nabi. Ini sempat saya bahas. Alhamdulillah ada orang-orang yang dulunya senang yang pakai semprotan itu, kemudian setelah berhenti itu mereka pada ngirimkan ke saya, sehingga iso delok langsung, oh ngene sing larang-larang aku ngene. Dan ternyata ketika kita sudah membandingkan dengan yang seperti ini campuran antara gaharu dan ambar ya, atau seperti ini yang dari rumpun raihan, kita akan merasakan sangat berbeda. Jadi kalau yang semprot-semprot itu hubungannya hanyalah dengan bau. Sementara kebaikan dari tip itu sangat banyak. Antara lain tadi seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Pakai tadi, nanti silakan cek. Di Kanada pernah terjadi wabah parfum. Kok wabah? Kayak COVID aja. Puncaknya di Halifax, ini tepatnya yang terjadi memang di kota Halifax dia. Ada sebuah rumah sakit, 600 orang nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena terlalu banyaknya minyak wangi semprotan itu sehingga sampai beberapa orang itu secara permanen nggak bisa kembali bekerja, paru-paru ini bermasalah. Gitu ya. Tadi kita kembali lagi. Terus gimana kalau pakai gitu? Saya bukan orang yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan ini boleh apa tidak. Itu bukan wilayah saya. Tapi nek umpamane nganggo ya ojo nemen-nemen sing semprotan itu. Dan kepentingan utama saya, kenapa kok saya itu berusaha mencari ini dalam hadis ada al-faghiyah, kana yujibuhul faghiyah. Kanjeng Nabi itu sangat suka dengan al-faghiyah. Sing dibarangi, nok endi goleke? Oh, ternyata nok Arab gak petuk, nok ngene Dubai gak petuk, nok Inggris gak petuk. Golek nok endi? Nyari. Ini semua dalam rangka untuk menghidupkan, untuk memunculkan, membuat kita kagum pada sunnah yang satu ini. Kok yang satu ini? Ya karena yang saya mampu jelaskan hal yang satu ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat.
kalau ada yang salah itu sepenuhnya merupakan kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni saya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita serta berikan rezeki kefahaman kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.